lagi ngerjain tugas. Kerjain tugas. Alasan aja kamu nih. Jo, bantuin bapak. Apa sih Pak? Aku lagi belajar loh, nggak bisa ngertiin banget. Bentar aja lo. Ini lo bantuin kamu nih bener-bener gak ada rasa tanggung jawab. Enggak apa. Bapak juga tahu, aku juga punya hak buat belajar. Tapi caramu yang salah. Apa sih Pak yang salah tuh? Aku juga pengen belajar. Aku pengen jadi orang sukses. Salah Pak. Tapi kamu lupain tanggung jawabmu Jo. Ada apa sih ini? Kenapa teriak-teriak? Ada apa? Ini loh Jojo, susah banget disuruh. Bilanginnya belajar, suruh minta tolong aja nggak mau. Tapi ini aku lagi belajar loh. Bapak sama ibu ini nggak bisa ngertiin banget. Tapi kan ini juga penting buat masa depan aku. Masa sekarang juga penting. Gak bisa tau kamu nyisihin waktu sedikit buat keluarga, buat bantuin bapak ibu. Tapi kan aku udah bilang aku lagi belajar. Terus belajar juga kan penting. Sama aku juga pengen kayak teman-temanku bisa belajar fokus. Iya Jo, belajar itu emang penting. Bapak juga nggak bilang kalau nggak penting. Tapi kalau orang tua itu kewajiban. Kamu tuh udah gede, harusnya harus ngerti. Ya ngerti Jo, bapak sama ibu juga bantuin tulang biar kamu bisa sekolah. Tapi giliran bapak sama ibu minta bantuan kok kamu malah kayak gini? Ya tapi kan aku juga pengen sukses Pak, Bu. Aku juga pengen banggain kalian berdua. Terus gimana dong kalau aku nggak belajar dari sekarang? Iya, Bapak tahu Jo. Tapi sukses itu bukan soal nilai bagus di sekolah, tapi juga kewajiban dalam keluarga. Dan kamu harus peduli sama keluargamu. Betul itu Jo, coba kamu pikir, nggak ada salahnya kamu bantu orang tua sebentar. Habis itu kamu lanjut ngerjain tugas, yang penting kan seimbang. Terus aku harus gimana Pak, Bu? Aku bingung. Jadi gini Jo, duduk dulu. Tarik yang ini. Jadi bapak sama ibu itu tidak maksa kamu untuk berhenti belajar. Tapi kamu coba deh atur waktu. Misal setelah belajar beberapa jam, kamu sisihin waktu untuk bantu ibu ataupun bapak. Gini. Toh juga di undang-undang pasal 31 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 juga udah tegas Jo bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pembelajaran. Jadi bapak ibu nggak akan melanggar undang-undang itu. Bapak ibu juga tahu batasan buat minta bantuan ke kamu. 3. Iya Jo. Kalau kamu sibuk banget, kamu bilang aja. Nanti kita biar cari solusi bareng-bareng supaya kita ada komunikasi. Iya Jo, bapak sama ibu bilang kayak gini supaya kamu tahu juga ada undang-undang yang menegaskan bahwa anak juga wajib membantu orang tua. Itu ada di Undang-Undang Nomor 1 1974 pasal 46. Nah gitu Jo, bapak ibu juga minta maaf kalau juga kadang-kadang suka nyuruh-nyuruh kamu. Kan kita semua pengen yang terbaik buat keluarga kita. Oke deh Pak, Bu, makasih ya udah ngertiin Jojo. Iya Jo, yang penting kita saling ngerti, saling dukung, oke? Oke Pak. Jadi makasih ya Pak, Bu udah ngertiin Jojo. Ya sudah Jo, kalau gitu ayo bantuin bapak beresin itu kembali. Oke Pak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah esensi dari kehidupan yang selaras. Sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip iman Kristen, setiap individu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, yang berarti mereka memiliki potensi unik yang harus dikembangkan melalui pendidikan yang disebut hak. Namun, kejatuhan manusia seringkali menyebabkan konflik antara hak individu dan kewajiban keluarga. Komunikasi yang terbuka menjadi kunci penebusan. Dalam situasi ini, memungkinkan setiap anggota keluarga untuk saling memahami, mengampuni, dan mencari solusi yang menghormati martabat masing-masing. Dengan demikian, hak pendidikan anak dan kewajiban membantu orang tua dapat diseimbangkan melalui dialog yang jujur, kasih yang tulus, dan komitmen untuk mendukung pertumbuhan holistik setiap anggota keluarga, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaiknya sesuai dengan panggilan Tuhan.